Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh kemurahan hati Tuhan, kita diizinkan untuk melangsungkan ibadah pemuda remaja. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita lewat dan Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kita berdoa, kita memohon kepada kemurahan hati Tuhan supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Mari segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja tentang studi Yusuf dari Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Silakan. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di Or. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, sedangkan anak yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya kita akan memperhatikan arti rohani kedua anak laki-laki Yusuf tersebut, dimulai dari yang sulung, yakni Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yaitu 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya, 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yaitu 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya, 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Mari kita ikuti tentang Yusuf lupa kepada kesukarannya, tentang Yusuf lupa kepada kesukarannya. Adapun kesukaran Yusuf dibagi atas 3 fase. Fase yang pertama telah diterangkan dan kita telah menerima berkat-berkatnya dari fase yang pertama, yaitu di dalam Kejadian 37 ayat 1 dan seterusnya. Sekarang fase yang kedua, pada saat Yusuf tinggal di rumah Potifar. Ya, fase pertama tadi saat Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Dalam kisah itu ditulis dalam Kejadian 37 ayat 1 dan seterusnya. Sedangkan fase yang kedua pada saat Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kisah ini ditulis dengan jelas di dalam Kejadian 39. Mari kita perhatikan Kejadian 39 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf di rumah Potifar. Ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Puji Tuhan. Pendeknya, Yusuf dibawa ke tanah Mesir lalu dijual kepada Potifar. Pendeknya, orang Ismail itu membawa Yusuf ke tanah Mesir lalu dijual kepada Potifar. Kesimpulannya, orang Ismail itu tidak dapat mempertahankan Yusuf lebih lama. Berarti pengajaran mempelai hanya diperlukan semasa dagang saja. Berarti pengajaran mempelai diperlukan semasa dagang saja. Sehingga setelah mendapat keuntungan secara jasmani, maka tiba saatnya firman itu dilepaskan begitu saja. Amin. Wahyu 6 ayat 5. Sebetulnya itu merupakan perbuatan yang bodoh. Ya, setelah mendapat keuntungan yang besar karena hasil dari penjualan itu, saudaraku, dia melepaskan, ya, mendapat keuntungan tetapi melepaskan pengajaran mempelai. Itu merupakan suatu kekeliruan, itu merupakan suatu perbuatan yang bodoh. Kalau kita perhatikan dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-5. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Silakan. Wahyu 6 ayat 5.
Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, Ya. aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, Ya. mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, Ya. dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Puji Tuhan. Ketika meterai yang ketiga dibuka, tampillah seekor kuda hitam. Si penunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ketika meterai yang ketiga dibuka, tampillah seekor kuda hitam. Lalu orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Amin ya. Ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, Ya. secupak gandum sedinar, Terus dan 3 cupak jelai sedinar. iya. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Perhatikan kalimat secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ini berbicara tentang masa kelaparan. Ini berbicara tentang masa kelaparan yang hebat. Karena harga makanan pada saat itu akan menjadi sangat mahal. Jadi secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ini berbicara tentang masa kelaparan yang hebat. Karena harga makanan pada saat itu menjadi sangat mahal sekali. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Jadi kuda hitam itu berbicara tentang kematian oleh karena kelaparan-kelaparan yang akan terjadi itu, di mana firman Tuhan sangat sukar ditemukan. Amin, saudaraku. Amin. Sekarang firman Tuhan masih sangat mudah untuk ditemukan. Oleh sebab itu, jangan sampai menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang masih ada ini. Amin, saudaraku. Amin. Waktu dan kesempatan yang ada ini kita gunakan dengan baik untuk menghargai pengajaran firman yang sudah kita terima. Sebab nanti ada masa dan waktunya Tuhan akan kirimkan kelaparan atas dunia ini, yaitu pada saat Tuhan anak domba itu membuka meterai yang ketiga, lalu tampillah seekor kuda hitam dan yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang firman Tuhan masih sangat mudah untuk ditemukan. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang masih ada ini. Amin, saudaraku. Amin. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 12. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 12, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Jangan ada lagi noda kekafiran. Jangan ada lagi noda kekafiran. Terus, Hai orang Korintus, hai jemaat di Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. berbicara terus terang. Terus, Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. terus, Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. iya. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Puji Tuhan. Dalam hal memberitakan firman Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Tetapi sebaliknya, untuk firman yang disampaikan itu hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati sidang jemaat di Korintus. Tetapi sebaliknya, untuk firman yang disampaikan itu hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati mereka. Amin. Amin. Ayat 13. Maka sekarang supaya timbal balik, Ya, supaya ada timbal balik. aku berkata seperti kepada anak-anakku, Ya, bukalah hatimu selebar-lebarnya. jadi supaya terjadi hubungan timbal balik, Rasul Paulus berkata, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya untuk pemberitaan firman Tuhan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, bukalah hati lebar-lebar untuk pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tempat yang sempit atau hati yang sempit sama dengan tanah berbatu-batu. Sama dengan tanah yang berbatu-batu.
Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 5. Injil Matius pasal 13 ayat 5, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Perumpamaan tentang seorang penabur. ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, Lihat tanah yang berbatu-batu, terus yang tidak banyak tanahnya. tanah berbatu-batu tidak banyak tanahnya. Terus Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, benih itu segera tumbuh. Mengapa? Karena tanahnya tipis. Ya, di sini kita melihat benih ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ya. Amin. Amin. Matius 13 ayat 5, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, benih itu segera tumbuh. Mengapa? Karena tanahnya tipis. Karena tanahnya tipis. Puji Tuhan. Ayat 6. Tetapi sesudah matahari terbit, Ya. lahirlah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sayangnya benih itu tidak berakar. Dengar firman, dan firman yang disampaikan itu didengar dan menerimanya dengan gembira. Tapi sayangnya benih itu tidak berakar di dalam hatinya. Amin. Amin. Kerugiannya, kalau benih itu tidak tumbuh, tidak berakar, kerugiannya tidak tahan terhadap penindasan dan aniaya karena firman, dan akhirnya menjadi murtad. Amin, saudaraku. Kerugiannya tidak tahan terhadap penindasan, tidak tahan terhadap aniaya karena firman, akhirnya murtad. Kita lihat orang yang murtad ini lebih rinci, lebih jelas, lebih tegas, lebih akurat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai 19, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Antikristus. Iya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Terus, Dan seperti yang telah kamu dengar, ya. seorang antikristus akan datang. Iya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Banyak antikristus. Terus Itulah tandanya Ya. bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Memang mereka itu, antikristus itu berasal dari antara kita, berasal dari anggota tubuh Kristus, asalnya dari anggota tubuh. Terus, Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. terus, Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, Ya. niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. terus, Tetapi hal itu terjadi Iya. supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh Iya. termasuk pada kita. puji Tuhan. Antikris itu berasal dari antara kita. Sebetulnya antikris itu berasal dari antara kita, tetapi karena mereka tidak sungguh-sungguh menyangkal diri dan memikul salibnya, akhirnya mereka murtad. Amin, saudaraku. Amin. Tidak kuat terhadap aniaya karena firman dan penindasan, akhirnya mereka murtad. Antikris menuju kepada orang-orang yang murtad, orang yang tidak menyangkal. Berarti antikris itu sama dengan orang yang murtad, orang yang tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, atau tidak kuat terhadap aniaya karena firman, tidak kuat terhadap penindasan. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 22. Perhatikan lebih jelas lagi di ayat 22. Siapakah pendusta Siapa itu? pendusta itu? Terus, Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? menyangkal salib sama dengan mendustai Tuhan, mendustai hati nurani. Terus, Dia itu adalah antikristus, Iya. yaitu dia yang menyangkal baik Bapa Iya. maupun Anak. puji Tuhan, antikris disebut juga dengan pendusta. Mengapa? Sebab mereka menyangkal Yesus adalah Kristus. Sebab mereka menyangkal Yesus adalah Kristus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Mereka, orang yang menyangkal Yesus adalah Kristus, berarti tidak berani menyangkal dirinya dan memikul salibnya.
Dengan kata lain, tidak kuat terhadap aniaya karena firman, dan tidak kuat terhadap sengsara karena salib, dan akhirnya menyangkali Tuhan, sama dengan murtad, menjadi antikris. Menyangkali Tuhan, menyangkali salib, antikris, sama dengan murtad. Jadi kalau sudah menyangkali Tuhan, menyangkali Yesus adalah Kristus, atau menyangkali salib Kristus, sama dengan orang murtad. Jadi sekalipun dia bertahan, sekalipun dia ada di tengah-tengah ibadah, tetapi menyangkali salib Kristus, itu sama dengan orang yang murtad. Tidak sungguh-sungguh menjadi bagian dari tubuh Kristus. Yang seharusnya kita sangkali daging, kita bunuh tabiat daging, teman, tetangga, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi sekalipun kita ada di dalam Tuhan, kalau kita menyangkali salib, sama dengan orang yang murtad. Kalau tidak sungguh-sungguh memikul salib, sama dengan orang murtad. Kalau tidak mau menyangkali diri dan memikul salibnya, sama dengan orang murtad. Itulah antikris. Anti terhadap Kristus dan salibnya. Dapat dipahami saudara? Amin. Puji Tuhan. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Silakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ya. setiap orang yang mau mengikut aku, Setiap orang mengikut Tuhan, menjadi bagian dari anggota tubuh, menjadi bagian dari anggota-anggota tubuh Kristus, terus ia harus menyangkal dirinya, Iya. memikul salibnya, dan Iya. mengikut aku. puji Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan, ia harus. Ditulis tebal, ia harus. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan, ia harus. Ditebalin atau huruf besar, ia harus titik dua. Satu, menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya, menunjuk orang-orang yang tidak mengakui kelebihan-kelebihan dirinya, tidak mengakui segala sesuatu yang dia perbuat. Haleluya. Dua, memikul salibnya, menunjuk orang-orang yang mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tiga, mengikut Tuhan, menunjuk orang-orang yang mengikuti teladan Tuhan, mengikuti tapak-tapak kaki Yesus dengan tepat dan benar. Puji Tuhan. Berarti satu di dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita mengikuti tapak-tapak kaki Yesus, berarti satu di dalam pengalaman kematian Yesus Kristus. Kalau kita satu di dalam pengalaman kematian Yesus, kita juga akan satu dengan kebangkitannya. Itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, Ya. ia akan kehilangan nyawanya. Terus, Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ya. ia akan memperolehnya. menyangkal dirinya dan memikul salibnya adalah jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Harta kekayaan, uang yang banyak, terus tetapi kehilangan nyawanya? dia tidak sangkal diri, tidak pikul salib, terus Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? puji Tuhan. Saudaraku, perlu untuk diketahui, harta, kekayaan, bahkan sekalipun ia mempunyai seluruh dunia ini, saudaraku, semuanya itu tidak memberi jaminan untuk memperoleh hidup kekal. Tidak memberi hidup kekal. Harta, kekayaan, bahkan seluruh dunia ini tidak memberi jaminan untuk hidup kekal. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Pilih mana? Hidup kekal atau binasa menghadapi api yang tidak berkesudahan? Pilih mana? Hidup kekal atau mengalami api yang tidak berkesudahan? Api amarah, api jengkel saja di dunia ini, kalau itu berkelanjutan, itu saja sudah membuat kita stres. Apalagi api yang tidak berkesudahan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Haleluya. Mari kita lihat. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Inilah keadaan di akhir zaman. Antikris telah bangkit. Ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir Ya. akan datang masa yang sukar. Ya. Tadi di 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19, antikris telah banyak bangkit antikris. Demikian juga di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri 1, dan menjadi hamba uang. 2, Mereka akan membual 3, dan menyombongkan diri. 4, Mereka akan menjadi pemfitnah. 5, Mereka akan berontak terhadap orang tua 6, dan tidak tahu berterima kasih, 7, tidak mempedulikan agama, 8, tidak tahu mengasihi, 9, tidak mau berdamai, 10, suka menjelekkan orang, 11, tidak dapat mengekang diri, 12, garang, 13, tidak suka yang baik, 14, suka mengkhianat, 15, tidak berpikir panjang, 16, berlagak tahu, 17, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 18. Ada 18 macam dosa akhir zaman. 1. Mencintai dirinya sendiri. 2. Menjadi hamba uang. 3. Membual. 4. Menyombongkan diri. 5. Memfitnah. 6. Berontak terhadap orang tua. 7. Tidak tahu berterima kasih. 8. Tidak peduli agama. 9. Tidak tahu mengasihi. 10. Tidak mau berdamai. 11. Suka menjelekkan orang lain. 12. Tidak mengekang diri. 13. Garang. 14. Tidak suka yang baik. 15. Suka mengkhianat. 16. Tidak berpikir panjang. 17. Berlagak tahu. 18. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kemudian, kalau 18 macam dosa ini menguasai daging, saudaraku, jadi daging ini adalah tata daripada 18 macam dosa. Dapat dipahami? Amin. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan dari daging, sebab daging itu betul-betul tata daripada 18 macam dosa akhir zaman. Jadi 18 macam dosa ini menguasai seseorang, sama artinya 18 dibagi 3. Hasilnya adalah 6. Kalau 18 macam dosa akhir zaman ini menguasai seseorang, itu artinya 18 dibagi 3. Hasilnya 6. Artinya 6 pertama tubuh telah dikuasai daging. 6 kedua jiwa telah dikuasai daging. 6 ketiga roh telah dikuasai daging. Angka 6 itu menunjuk kepada daging. Amin, saudaraku. Amin. Jadi tidak ada sesuatu yang dapat diandalkan dari daging ini. Daging ini benar-benar tata daripada 18 macam dosa akhir zaman. Amin, saudaraku. Amin. Sedangkan angka 3 menunjuk tubuh, jiwa, dan roh manusia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada yang bisa diandalkan dari daging. Sebab daging betul-betul tata daripada 18 macam dosa akhir zaman. Puji Tuhan. Mari sekarang ciri-ciri bila seseorang telah dikuasai roh antikris. Yang pertama ayat 5.
ciri-ciri apabila seseorang dikuasai roh antikris. Apabila dikuasai roh antikris, yang pertama ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, Ya. tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Iya. Jauhilah mereka itu. Mereka itu menjalankan ibadah Taurat, ibadah lahiriah. Mereka itu menjalankan ibadah Taurat atau ibadah lahiriah. Ibadah Taurat berarti mulut memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu ibadah lahiriah. Mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu ibadah lahiriah. Sama saja mempersembahkan manusia lahiriah atau tubuhnya, mempersembahkan tubuh, tetapi manusia batinianya sama saja dengan mempersembahkan tubuh atau manusia lahiriahnya, tetapi manusia batinianya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa mereka menjalankan ibadah lahiriah? Mengapa mereka menjalankan ibadah lahiriah? Jawabnya, sebab mereka itu memungkiri kekuatan dari ibadah itu sendiri atau tidak percaya kepada Tuhan. Tidak mempercayakan diri lagi kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa mereka menjalankan ibadah secara lahiriah? Jawabnya, sebab mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu sendiri atau mereka tidak lagi mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan selain kepada Mammon. Amin. Coba baca ayat 5 lagi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, Itu ibadah lahiriah. Mengapa mereka menjalankan ibadah lahiriah? Terus? tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Karena mereka memungkiri kekuatan ibadah. Mereka lebih bergantung kepada harta, kekayaan, dan mammon. Tidak lagi bergantung kepada kemurahan Tuhan. Saya sebetulnya miris melihat anak-anak Tuhan sudah mengerti firman, tetapi masih menyangkali Tuhan. Tidak mau menyangkali diri dan memikul salibnya. Lebih menuruti hawa nafsu daging, lebih menuruti perasaan manusia daripada perasaan Tuhan. Itu yang membuat saya miris. Terlebih-lebih hati Tuhan ini kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Kemudian menyeludup ke rumah orang lain. Menyeludup ke rumah orang lain. Ini digambarkan seperti serigala berbulu domba. Menyeludup ke rumah orang lain digambarkan seperti serigala berbulu domba. Itulah nabi-nabi palsu. Amin, saudaraku. Amin. Dan gereja palsu. Amin, saudaraku. Kalau menyeludup ke rumah orang-orang lain digambarkan seperti serigala berbulu domba. Sama dengan nabi-nabi palsu, sama dengan gereja palsu. Kalau kita beribadah tetapi bergerilya, melancarkan dosa kejahatan kenajisannya, itu kan menyeludup. Beribadah tetapi bergerilya, dosa kejahatan kenajisan merajalela secara tersembunyi, secara terselubung. Itu kan gereja palsu. Amin, saudara. Gereja palsu. Nah, tujuannya untuk menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Tujuan menyeludup untuk menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Puji Tuhan. Berbanding terbalik dengan domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanan. Berbanding terbalik dengan domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanan. Dalam Injil Matius pasal 25 itu loh. Mereka itu betul-betul memperhatikan orang yang hina. Maka Yesus berkata, apa yang kamu melakukan kepada salah seorang kepada yang hina ini sama seperti melakukannya kepada aku.
Sedangkan gereja nabi-nabi palsu dan gereja palsu sebetulnya tidak memperhatikan kehidupan yang lemah, tidak memperhatikan kehidupan yang hina, yang miskin, yang papa. Justru diperdayakan untuk mendapat untung dari situ. Itu nabi palsu, gereja palsu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maka kalau mengikut Tuhan, sangkal diri pikul salib, ikut Tuhan, tampilkan diri apa adanya, sebagaimana mestinya sebagai pengikut Tuhan. Tunjukkan kebenaran itu di rumah. Tunjukkan kebenaran itu di mana saja. Kalau memang harus mengembalikan 1/10 kepada Tuhan, beritahu kepada orang tua. Jangan palsu. Jangan takut. Supaya jangan kita menjadi gereja palsu. Takut dengan situasi, takut dengan kondisi, takut dengan keadaan. Sampai kapan hidup kita ini penuh dengan kepalsuan? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai kapan kita mengikuti Tuhan dengan kepalsuan semacam ini? Ayo, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan ya. Sekarang yang ketiga, ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Puji Tuhan. Ingin selalu diajar, tetapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Selalu ingin diajar, tetapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, benih itu tidak berakar, tumbuh tapi tidak berakar. Amin, saudaraku. Amin. Ingin selalu diajar tetapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, benih itu tumbuh tapi tidak berakar. Puji Tuhan. Jadi tumbuh hanya sesaat saja. Kalau ada penindasan, aniaya karena firman, dia murtad lagi. Yang seharusnya yang kita sangkali adalah, yang seharusnya kita memikul salib dan menyangkal diri memikul salib, menyangkali diri. Tetapi karena benih itu tumbuh tidak berakal, akhirnya Tuhan yang kita sangkali. Ingin diajar tapi tidak sampai mendapat kebenaran. Firman itu tumbuh tapi tidak berakar. Akhirnya tidak kuat terhadap penindasan, aniaya karena firman. Menyangkali Tuhan. Yang seharusnya kalau ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Semoga dengan pengertian yang kita dapatkan malam ini, berani maju, terus berani tampilkan diri. Tidak perlu dengan menjadi suatu kehidupan yang palsu lagi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 8. Sudah lama kita menyakiti hati Tuhan hanya untuk menjaga perasaan saudara-saudara kita. Ayat 8. Sama seperti Contohnya, saudaraku ya, benih yang tidak berakar, tumbuh tapi tidak berakar. Contohnya itu ada pada ayat yang ke-8. Terus sama seperti Yanes dan Yambres terus menentang Musa. iya, Demikian juga mereka menentang kebenaran, menyangkal Kristus, menyangkali Tuhan. Terus akal mereka bobrok, iya. dan iman mereka tidak tahan uji. Contohnya Yanes dan Yambres menentang Musa, sama dengan menyangkal salib Kristus. Yanes dan Yambres menentang Musa sama dengan menyangkali Tuhan dan salibnya. Amin, saudaraku. Amin. Mereka mengapa menentang kebenaran? Mengapa Yanes dan Yambres menentang atau menyangkal salib? Jawabnya, karena akal mereka bobrok.
akal mereka bobrok, sama dengan tidak memiliki akal yang sehat. Kita ini lahir dengan kondisi keadaan yang sempurna, serta diberi Tuhan, serta kita memiliki akal atau pikiran, akal budi yang baik, pikiran yang baik. Itulah akal sehat. Tetapi kalau akal sudah bobrok, tidak memiliki akal yang sehat lagi, nah itulah yang menyebabkan sehingga seseorang seringkali menyangkali Tuhan. Jadi mengapa Yanes dan Yambres menentang kebenaran, menyangkal Tuhan, menyangkal salibnya? Karena akal mereka bobrok, sama dengan tidak memiliki akal sehat. B. Iman mereka tidak tahan uji. Iman mereka tidak tahan uji. Iman yang tidak tahan uji itu apa? Iman yang tidak tahan uji itu sama seperti bangunan yang dibangun, sama seperti bangunan yang terbuat dari kayu, rumput kering dan jerami. Ketika ada nyala api sebagai ujian, bangunan itu terbakar. Tidak tahan uji. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Ayat 9. Tetapi sudah pasti, Ya, mereka tidak akan lebih maju. tidak lebih maju sampai kapanpun, rohaninya tidak akan maju-maju. Terus, Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, ya, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. pendeknya kerohanian dari Yanes dan Yambres, atau orang yang selalu menyangkali Tuhan, tidak akan lebih maju. Orang yang menyangkali Tuhan, kerohanian mereka tidak akan lebih maju. Sebaliknya, kebodohan-kebodohan dirinya akan dilihat oleh orang lain. Amin, saudaraku. Amin. Orang yang menyangkali Tuhan dan salibnya, kerohanian mereka tidak akan lebih maju. Rohani mereka ini tidak akan maju-maju. Sebaliknya, kebodohan-kebodohan dirinya akan dilihat oleh orang lain. Jadi, kalau kita hanya saudaraku mengejar suatu keuntungan jasmani, tetapi melepaskan keuntungan rohani, yaitu pengajaran firman, akan terlihat di situ suatu kebodohan besar. Kalau hanya kita mengejar keuntungan jasmani, tapi melepaskan keuntungan rohani, melepaskan pengajaran firman, di situ akan terlihat banyak kebodohan-kebodohan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya berharap kebodohan semacam ini tidak terulang lagi. Kebodohan mungkin yang pernah terjadi, jangan terulang lagi. Kalau kita selalu menyangkali Tuhan dan salibnya, kerohaniannya tidak akan pernah maju. Sebaliknya, yang terlihat adalah kebodohan. Saya berharap kebodohan-kebodohan yang pernah sudah kita alami, kita lalui, jangan lagi terjadi ke depan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Matius pasal 23 ayat 16 sampai 18. Matius 23 ayat 16 sampai 18. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, Ya. yang berkata, Ya, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. ya, Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. ya, Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, ya, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguruskan emas itu? ya. Bersumpah demi emas, bersumpah itu tidak sah. Sumpah itu tidak sah. Terus Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di di atasnya, atas mesbah. sumpah itu mengikat. Iya. Jadi kesimpulannya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melayani, tetapi terikat dengan perkara lahiriah. Terikat dengan perkara-perkara lahiriah.
sehingga mereka disebut dengan orang bodoh. Amin, saudaraku. Amin. Nah, inilah kebodohan besar itu. Sehingga mereka disebut dengan orang bodoh. Menunjuk orang-orang yang tidak memahami rencana-rencana indah dari Tuhan dalam hidupnya, itu bodoh. Menunjuk orang yang tidak memahami rencana-rencana indah dari Tuhan dalam hidupnya, nah, itu bodoh. B. Buta. Menunjuk orang-orang yang tidak dapat melihat kemuliaan Allah yang akan dinyatakan kelak. Buta. Menunjuk orang-orang yang tidak dapat melihat kemuliaan Allah yang akan dinyatakan kelak, itu buta. Puji Tuhan. Jadi kalau melayani Tuhan tapi terikat dengan perkara lahiriah, saudaraku, mencari keuntungan jasmani, tetapi melepaskan keuntungan rohani, melepaskan pengajaran firman yang kita terima, itu suatu kebodohan. Ahli Taurat juga bodoh, bahkan disebut orang buta. Mengapa? Melayani tapi terikat dengan hal yang lahiriah, itu perbuatan bodoh. Memperoleh keuntungan jasmani, melepaskan keuntungan rohani, melepaskan pengajaran mempelai seperti orang Ismail, tidak bertahan lama, hanya saat berdagang saja, saat keuntungan saja. Tapi setelah keuntungan diperoleh, firman dilepaskan. Nah, itulah ahli Taurat dan orang Farisi menjadi bodoh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang ayat 20. Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah Terikat dengan pelayanan, terus ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. orang yang terikat dengan pelayanan adalah orang yang senantiasa menjunjung tinggi korban Kristus. Terikat dengan korban Kristus. Kalau orang terikat dengan pelayanan, maka ia senantiasa menjunjung tinggi korban Kristus atau terikat dengan korban Kristus. Sudah teken kontrak dengan Tuhan di dalam hal menjunjung tinggi korban Kristus. Amin. Amin. 21. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, Ya. ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Ya. Orang yang terikat dengan kesucian akan terikat dengan Dia yang diam di dalam rumah, yang diam di situ, atau terikat dengan Tuhan. Orang yang terikat dengan kesucian akan terikat dengan Dia yang diam di situ, dengan Tuhan yang diam di dalam rumah Tuhan, di dalam rumahnya. Jadi sesuai dengan Injil Matius pasal 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayat 22. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, Ya, ia bersumpah demi tahta Allah ya. dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Terikat dengan ibadah dan pelayanan, maka ia akan terikat dengan tahta Allah dan Dia yang bersemayam di atasnya. Ini hal-hal penting yang tidak boleh dilupakan. Bagaimana dan kepada siapa kita harus terikat. Amin, saudaraku. Amin. Sebaliknya, melayani tetapi terikat dengan perkara lahiriah menjadi bodoh dan buta. Amin, saudaraku. Amin. Itulah gambaran dari ketika orang Ismail membawa Yusuf ke tanah Mesir, lalu menjualnya kepada Potifar. Mereka tidak mempertahankan Yusuf dengan lama. Puji Tuhan. Hanya sebatas berdagang saja. Setelah mendapat keuntungan jasmani, tiba saatnya melepaskan keuntungan rohani, yaitu pengajaran firman. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Amin. Sekarang pertanyaannya, siapakah Potifar itu? Pertanyaannya, siapakah Potifar itu?
Kejadian 39 ayat 1. Kejadian 39 ayat 1. Puji Tuhan, saya akan baca sendiri. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Potifar adalah orang Mesir. Ia seorang pegawai istana Firaun. Ia adalah pengawal kepala raja. Sekali lagi saya katakan, Potifar adalah orang Mesir, seorang pegawai istana Firaun. Ia adalah pengawal kepala raja. Puji Tuhan. Artinya, saudaraku, pengajaran mempelai sasarannya adalah kehidupan nikah dan rumah tangga hingga menjangkau pemerintahan. Perhatikan baik-baik. Pengajaran mempelai, artinya pengajaran mempelai ini sasarannya adalah kehidupan nikah dan rumah tangga hingga menjangkau pemerintahan, 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. 2 Korintus 11 ayat yang kedua, silahkan. 2 Korintus 11 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sasaran dari pengajaran mempelai adalah gereja Tuhan dipertunangkan kepada satu laki-laki. Sasaran daripada pengajaran mempelai adalah untuk mempertunangkan gereja Tuhan kepada satu laki-laki. Sebab pengajaran mempelai ini berkuasa untuk membawa gereja Tuhan sebagai perawan suci kepada Kristus. Saya ulangi, sasaran dari pengajaran mempelai membawa gereja untuk mempertunangkan gereja Tuhan kepada satu laki-laki. Amin. Sebab pengajaran mempelai berkuasa untuk membawa gereja Tuhan sebagai perawan suci kepada Kristus. Puji Tuhan. Ayat 3 sampai 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, jangan sampai pikiran kita oleh sebab itu, karena pengajaran mempelai tadi akan sasaran dari pengajaran mempelai tadi mempertunangkan gereja Tuhan kepada satu laki-laki. Karena pengajaran mempelai berkuasa membawa gereja Tuhan sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, oleh sebab itu syaratnya jangan sampai pikiran kita disesatkan dari kesetiaan kita yang sejati kepada Kristus. Jangan sampai pikiran kita disesatkan dari kesetiaan kita yang sejati kepada Kristus oleh dua hal, yaitu satu, Yesus yang lain, dua, roh yang lain. Jadi syaratnya supaya nanti pengajaran mempelai ini mempertunangkan kita kepada satu laki-laki, karena pengajaran mempelai ini berkuasa membawa kita sebagai perawan suci kepada Kristus, maka jangan sampai pikiran kita ini disesatkan dari kesetiaan kita yang sejati kepada Kristus oleh dua hal. Amin. Satu, itulah Yesus yang lain. Dua, roh yang lain. Mari kita lihat Yesus yang lain menunjuk ajaran yang menolak salib untuk bebas melakukan kejahatan dan pemberontakan. Yesus yang lain menunjuk ajaran yang menolak salib untuk bebas melakukan kejahatan dan pemberontakan. Kemudian roh yang lain menunjuk roh si Dajjal atau roh antikris, yaitu lebih mencintai mamon daripada Tuhan. Roh yang lain menunjuk roh si Dajjal atau roh antikris,
lebih mencintai mamon daripada Tuhan. Itu roh yang lain, lebih mencintai mamon daripada Tuhan. Amin. Itu roh yang lain. Puji Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Suratan 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita melihat suratan 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kemudian setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang itu telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Perbedaan antara roh Allah dan roh antikris. Perbedaan antara roh Allah dan roh antikris. Roh Allah berarti mengaku terhadap salib Kristus. Mengaku terhadap salib Kristus. Mengaku terhadap salib Kristus atau tidak menyangkal Tuhan dan salibnya, itu sama dengan roh Allah. Amin, saudaraku. Mengakui salib Kristus atau tidak menyangkal Tuhan dan salibnya sama dengan roh Allah. Kemudian tidak mengaku, kemudian menyangkali salib, menyangkal Tuhan dan salibnya, itu sama dengan antikristus. Menyangkali Tuhan dan salibnya itu menuju kepada roh antikristus. Dapat dipahami, saudaraku? Mengaku Tuhan dan salibnya itu menuju kepada roh Allah. Sedangkan menyangkal Tuhan dan salibnya itu menuju kepada roh antikris atau si Dajjal. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, Wahyu 14 ayat yang ketiga. Wahyu 14 ayat yang ketiga. Wahyu 14 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Di sini kita melihat 144 orang yang telah ditebus dari bumi sangat memperhatikan hubungan nikah, hubungan intim mereka dengan Tuhan. Amin, saudaraku. 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi memperhatikan hubungan nikah mereka dengan Tuhan. Hubungan nikah berarti hubungan intim dengan Tuhan. Kemudian lebih jauh kita melihat 144.000 ini di ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban suluh bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi saudaraku, mereka itu murni sama seperti perawan. Mereka itu murni sama seperti perawan, sebab mereka tidak mencemarkan diri mereka dengan perempuan-perempuan. Siapa perempuan-perempuan yang dimaksud? Perempuan-perempuan yang dimaksud adalah perempuan-perempuan yang ada di dalam kitab Wahyu. Siapa perempuan-perempuan yang dimaksud? Mereka, yaitu perempuan-perempuan yang ada di dalam kitab Wahyu. Antara lain satu, perempuan Isabel. Satu, perempuan Isabel. Wahyu 2 ayat 20. Wahyu 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan
berhala. Jadi saudaraku, perempuan Isabel mengaku dirinya sebagai nabiah, sehingga perempuan Isabel ini mengajar hamba-hamba Tuhan. Mengajar hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga saudaraku, hamba-hamba Tuhan ini berbuat zina dan makan persembahan berhala. Puji Tuhan. Dan itu kita lihat di dalam kitab Raja-Raja. Saudaraku, semua nabi-nabi telah makan dari meja Isabel. 450 nabi-nabi telah meninggalkan Tuhan. Tinggal Nabi Elia seorang diri. Puji Tuhan. Tinggal Nabi Elia seorang diri. Saudaraku, inilah perempuan yang pertama. Mengaku diri nabiah, sehingga dengan demikian ia mengajar hamba-hamba Tuhan. Mengajar hamba-hamba Tuhan. Sehingga hamba-hamba Tuhan itu makan dari meja Isabel. Makan dari meja Isabel. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita hidup, biarlah kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan, menikmati firman, pengajaran firman Tuhan. Jangan kita makan dari meja Isabel. Jangan kita makan dari yang lain-lain. Kalau kita hidup, biar kita hidup karena kemurahan Tuhan. Pengajaran firman sebagai makanan rohani yang sudah memberi kehidupan, memberi hidup di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, supaya jangan kita mencemarkan diri. Amin, saudaraku. Supaya kita jangan mencemarkan diri. Kemudian perempuan yang kedua adalah perempuan Babel. Wahyu 17 ayat 5 dan 15. Perempuan yang kedua adalah perempuan Babel. Wahyu 17 ayat 5 dan 15. Demikian firman Tuhan. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kulihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat perempuan Babel atau perempuan kekejian itu. Saudaraku, duduk di atas air yang banyak. Artinya, oleh karena perempuan Babel ini, saudaraku, banyak bumi menjadi rusak. Bumi menjadi rusak oleh karena kenajisannya dan percabulannya. Puji Tuhan, bumi menjadi rusak oleh karena percabulannya dan kenajisannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah perempuan-perempuan yang dimaksud. Tetapi 144.000 orang yang ditebus dari antara bumi betul-betul memperhatikan nikah mereka, tetap mempertahankan hubungan yang intim dengan Tuhan, tetap mempertahankan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mereka tidak mau mencemarkan diri mereka dengan perempuan-perempuan itu. Itulah Isabel dan Babel. Sehingga mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan itu, Isabel dan Babel, sehingga mereka murni sama seperti perawan. Jadi saudaraku, pengajaran mempelai ini berkuasa untuk mempertunangkan kita kepada satu laki-laki, berkuasa untuk membawa kita sebagai perawan suci kepada Kristus. Perawan suci tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Itulah Isabel dan perempuan Babel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa betul-betul pengajaran mempelai ini
saudaraku, menjangkau nikah dan rumah tangga, sampai nanti menjangkau pemerintahan. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Persis seperti 144.000 orang yang ditebus dari bumi ini, tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Mereka murni sama seperti perawan. Nah, itulah kuasa dari pengajaran mempelai yang mempertunangkan kita kepada satu laki-laki. Karena pengajaran mempelai akan membawa kita sebagai perawan suci, murni kepada Kristus. Biarlah mempelai laki-laki surga. Saya tidak menyalahkan pengajaran yang lain, tetapi saya lebih yakin dengan pengajaran mempelai. Sebab itu, jangan sampai kita berubah pikiran. Tetap setia kepada Kristus. Biarlah mempelai laki-laki surga. Amin, saudaraku. Tetap bertahan dengan pengajaran mempelai. Saya tidak salahkan dengan pengajaran yang lain, tetapi saya lebih yakin dengan pengajaran mempelai. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik-baik. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, pengajaran mempelai menjangkau nikah dan rumah tangga.